Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai evaluasi pembelajaran PENJAS. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Razia, NIM saya 06061282025032 dari kelas Indralaya. Dengan dosen pengampu Pak Yakrus dan Ibu Desriani. Baik, untuk saya pertama yaitu tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi tiga, yaitu pengertian evaluasi, pengertian pembelajaran, dan pengertian evaluasi pembelajaran. Untuk pengertian dari evaluasi saya ambil menurut Benjamin S. Bloom. Evaluasi merupakan handbook and on formative summative evaluation of student learning, yang artinya evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada anak didik. Jadi, kita sebagai guru harus yakin bahwa pendidikan dapat membawa perubahan pada diri siswa. Lalu, sedangkan pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu jadi bisa disimpulkan dari pengertian evaluasi dan pengertian pembelajaran tadi, evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menemukan sejauh mana dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Baik, itu tadi hakikat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi tiga, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu prinsip keseluruhan. Yang dimaksud dengan evaluasi yang berprinsip keseluruhan atau menyeluruh atau komprehensif adalah evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, menyeluruh. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, evaluasi tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi mencakup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri peserta didik sebagai makhluk hidup dan bukan benda mati. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip kesinambungan. Istilah lain dari prinsip ini adalah kontinuitas. Penilaian yang berkesinambungan ini adalah penilaian yang dilakukan secara terus-menerus, sambung menyambung dari waktu ke waktu. Penilaian secara berkesinambungan ini akan memungkinkan si penilai memperoleh informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik sejak awal mengikuti program pendidikan sampai dengan saat-saat mereka mengakhiri program-program pendidikan yang mereka tempuh. Selanjutnya yaitu prinsip evaluasi yang ketiga, yaitu prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Orang juga sering menyebut prinsip objektif ini dengan sebutan apa adanya. Istilah apa adanya ini mengandung arti bahwa materi evaluasi tersebut bersumber dari materi atau bahan ajar yang akan diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan instruksional khusus pembelajaran. Baik, itu tadi prinsip evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran ini yang pertama yaitu evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, untuk memilih siswa yang dapat naik kelas, untuk memilih siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, atau untuk memilih siswa yang sudah berhak lulus dalam proses pembelajaran. Lalu fungsi evaluasi yang kedua yaitu diagnostik
Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan siswa. Evaluasi yang ketiga yaitu berfungsi sebagai penempatan. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi. Sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Selanjutnya, yaitu fungsi evaluasi pembelajaran yang keempat, yaitu sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan juga sistem kurikulum. Selanjutnya yaitu tentang kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal untuk pilihan ganda itu ada 4, yaitu atletik, renang, senam, dan bola voli. Lalu ada juga kisi-kisi soal untuk soal esai yang sudah saya buat, yaitu ada bola voli, bola basket, kebugaran jasmani, dan renang. Nah, ini contoh soal pilihan ganda. Mungkin bisa saya sebutkan yang pertama, yaitu seorang pelari 800 meter dalam atletik harus melewati garis finish berapa kali. Seperti itu contoh soal pilihan ganda yang sudah saya buat berdasarkan kisi-kisi. Lalu soal esai yang sudah saya buat berdasarkan kisi-kisi itu ada 5 soal, yaitu tentang bola voli, bola basket, lalu kebugaran jasmani, dan juga renang. Baik, tadi sudah saya jelaskan tentang kisi-kisi juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi Bloom. Pengertian dari taksonomi Bloom ini merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Jadi taksonomi Bloom ini dibuat agar tujuan pendidikan tercapai dengan benar. Lalu tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom dibagi menjadi 3 domain, yaitu kognitif domain, afektif domain, dan psikomotor domain. Kognitif domain atau ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ranah kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan. Lalu yang kedua yaitu afektif domain atau ranah afektif. Ini berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, dan apresiasi. Jadi ranah afektif ini untuk perilaku atau tingkah laku seorang siswa. Lalu psikomotor domain berisi tentang perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menulis dan juga berenang. Jadi psikomotor domain atau ranah psikomotor itu dia lebih menuju ke keterampilan siswa. Itu tadi taksonomi Bloom. Nah, ini taksonomi Bloom ternyata mempunyai kemampuan tingkat berpikir atau kognitif menjadi 6 tingkat. Ada C1 sampai C6. Taksonomi Bloom yang lama itu C1-nya itu pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, dan C6 evaluasi. Sedangkan revisi taksonomi Bloom yang terbaru, C1-nya yaitu mengingat, C2-nya memahami, C3-nya mengaplikasikan, C4-nya menganalisis, C5-nya mengevaluasi, dan C6-nya mengkreasi. Lalu dimensi proses berpikir yaitu ada 2, yaitu lower order thinking skill, yang kedua yaitu higher order thinking skill. Lalu selanjutnya yaitu materi tentang keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis ini merupakan keterampilan untuk menganalisis, menilai, mengevaluasi, merekonstruksi, serta mengambil keputusan yang mengarah pada tindakan yang rasional dan logis. Itu menurut National Education Association pada tahun 2012. Berkaitan dengan Hashemi dan kawan-kawan pada tahun 2010, menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang berperan dalam perkembangan moral, sosial, mental, kognitif, dan sains. Berpikir kritis dapat dipelajari, diperkirakan, dan diajarkan menurut Fashion 2010.
Berpikir kritis dapat dianggap sebagai potensi intelektual yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran. Setiap manusia memiliki potensi untuk berpikir kritis karena keterampilan ini berkaitan dengan pengelolaan diri atau self-organization yang terdapat pada dirinya masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam berpikir kritis. Pembelajaran yang ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dapat dicapai melalui tahap-tahap pembelajaran yang disampaikan oleh Arif dan Susanto pada tahun 2014. Yang pertama yaitu menganalisis. Menganalisis merupakan keterampilan memahami sebuah informasi secara menyeluruh atau global untuk kemudian dijabarkan ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana atau terperinci. Biasanya, keterampilan menganalisis berkaitan erat dengan proses menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan, menghubungkan, dan merincikan informasi yang diterima. Lalu yang kedua yaitu menyintesis. Berbeda dengan menganalisis, langkah menyintesis ini dilakukan dengan memadukan atau menggabungkan beberapa informasi yang diterima, kemudian menghasilkan ide atau gagasan baru. Ide-ide yang akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam disertai alasan yang mendukung, sehingga gagasan itu sendiri yang dinyatakan secara eksplisit. Lalu langkah-langkah dalam berpikir kritis yang ketiga yaitu mengenal dan memecahkan masalah. Pada tahap ini ditujukan untuk mengenal masalah yang ditemukan berdasarkan hasil analisis dan sintesis. Identifikasi masalah ini berkaitan dengan ide pokok dan konsep permasalahan untuk kemudian menghasilkan kemampuan menemukan solusi memecahkan masalah. Hasil dari pemecahan masalah adalah penerapan konsep yang diterima untuk diaplikasikan pada waktu dan kondisi lingkungan yang baru. Yang keempat, yaitu menyimpulkan. Hasil dari proses identifikasi dan pemahaman akan menghasilkan sebuah konsep baru yang diaktualisasikan dalam bentuk simpulan. Simpulan inilah yang menunjukkan tingkat keberhasilan pemahaman terhadap suatu topik permasalahan. Lalu yang terakhir yaitu mengevaluasi dan menilai. Untuk melakukan tahap penilaian dalam mengevaluasi, membutuhkan kriteria tertentu untuk dijadikan sebagai standar penilaian. Kriteria tersebut mengacu pada topik permasalahan ataupun dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman suatu permasalahan. Lalu selanjutnya yaitu keterampilan berpikir kritis. Dikutip dari The Partnership for 21 Century Skills dalam Haryati pada tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat beberapa kompetensi keterampilan berpikir kritis yang harus dimiliki oleh beberapa peserta didik dalam konteks pendidikan pada abad ke-21. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu bernalar secara efektif. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan sistem berpikir kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat pertimbangan dan keputusan. Yang keempat, peserta didik mampu memecahkan masalahnya sendiri. Kompetensi berpikir kritis bagi peserta didik sangatlah penting, dimuatkan melalui proses pembelajaran, sehingga peserta didik terbiasa untuk menggunakan sistem bernalar dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Baiklah, itu tadi tentang evaluasi pembelajaran PENJAS yang sudah saya jelaskan, yaitu tadi ada hakikat evaluasi pembelajaran, ada prinsip evaluasi pembelajaran, lalu ada fungsi evaluasi pembelajaran, ada kisi-kisi soal, dan contoh soalnya ada soal pilihan ganda dan soal esai. Lalu sudah saya jelaskan juga taksonomi Bloom, ada C1 sampai C6 tadi, lalu ada keterampilan berpikir kritis, langkah-langkah dalam berpikir kritis, dan yang terakhir tadi keterampilan berpikir kritis. Baiklah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.